Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Khairul Huda, di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester ataupun PAS untuk semester Gasal tahun 2023. Nah, satuan pendidikannya adalah untuk SMP seluruh Indonesia. Jadi adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah disesuaikan untuk mata pelajaran tingkat SMP di seluruh Indonesia. Mata pelajarannya adalah prakarya untuk kelas 9 semester 1. Untuk kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Nah, untuk kenapa kok masih membahas soal 2013, Kak? Kurikulum 2013? Ya, karena untuk adik-adik yang kelas 8 dan kelas 9 itu masih menggunakan K13 ya. Jangan belajar menggunakan kurikulum merdeka karena nanti pasti sangat tidak sesuai. Karena kita akan membahas prakarya, bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan secepat mungkin. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Oh iya, bagi adik-adik yang belum subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan materi selanjutnya ketika saya membahas soal lagi. Baik, kita langsung mulai dari soal nomor 1. Hutan Indonesia merupakan penghasil rotan dunia yang terbaik. Dari kerajinan rotan dapat menambahkan nilai ekonomi keluarga Indonesia. Karena rotan merupakan titik-titik. Ya, bahan keras dari alam, bukan buatan ya. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2, proses pembuatan kerajinan kayu dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Dengan alat pahat, cukil, dan palu dapat menghasilkan teknik titik-titik. A. Teknik tempa, B. Teknik bubut, C. Teknik potong sambung, ataupun D. Teknik ukir. Ya, jawabannya adalah D. Teknik ukir. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kerajinan lukisan kaca bermotif megamendung berasal dari daerah titik-titik. Nah, megamendung itu ciri khas dari daerah Cirebon yang kayak ada awan itu ya, teman-teman. Kayak awan bentuk, kayak awan lah pokoknya bentuknya. Bagus megamendung itu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Produk kerajinan logam yang dihasilkan para pengrajin dengan cara tradisional berbentuk aksesoris dan hiasan interior tempat atau daerah penghasil kerajinan perak yaitu titik-titik. Tempat penghasil kerajinan perak yaitu ada di Yogyakarta. Oke, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 5. Untuk membuat suatu lukisan kaca, proses pembuatan kerajinan lukisan kaca, tahap awal dilakukan dengan titik-titik. Ya, yaitu adalah membuat gambar dengan pola. Jawabannya adalah yang bravo. Soal nomor 6. Keunikan dari rotan memiliki sifat titik-titik. A. Lembut, B. Kasar, C. Mudah dibentuk, ataupun D. Lunak. Ya, jawabannya adalah yang C. Rotan itu mudah dibentuk, mudah ditekuk dan dibuat kayak anyaman. Soal nomor 7. Teknik pembuatan kerajinan yang tidak menggunakan alat melainkan cukup menggunakan tangan adalah teknik titik-titik. A. Ukir, B. Lipat, C. Bubut, ataupun D. Cetak. Ya, jawabannya adalah yang bravo, B. Lipat. Soal nomor 8. Dalam pembuatan kerajinan bahan keras ada berupa faktor yang diperlukan untuk menampilkan bentuk dari keindahan suatu benda. Maka diperlukan faktor yaitu titik-titik. Karena ini adalah tentang keindahan suatu benda, maka adalah faktor estetika. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan rotan yaitu titik-titik. Oke, lem tembak. Ya, jawabannya adalah do, gergaji ya, untuk memotong rotan-rotan tersebut. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 10. Dalam pembuatan produk kerajinan lukisan kaca diperlukan alat utama yaitu titik-titik. A. Pena khusus, B. Bor, C. Canting, ataupun D. Palu. Ya, jawabannya adalah yang A. Pena khusus supaya bisa membuat lukisan di kacanya, tidak bisa menggunakan pena biasa. Soal nomor 11. Dari rotan dapat dibuat kursi meja untuk ruang tamu. Proses yang merupakan tahap terakhir dalam proses pembuatan produk rotan yaitu titik-titik. Ya, yaitu adalah finishing untuk perapiannya. Soal nomor 12. Kerajinan sebagai karya fungsional tidak cukup hanya memenuhi aspek fungsi, melainkan memerlukan unsur titik-titik, yaitu estetika. Aspek keindahannya harus diperhatikan.
Nah, bagi teman-teman adik-adik yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk subscribe terlebih dahulu dan bisa request juga pembahasan soal lainnya. Akan segera saya buatkan pembahasan soal-soal lainnya. Soal nomor 13. Merubah, menggayakan, menambah atau menyederhanakan bentuk dinamakan titik-titik. A. Sketsa, B. Desain, konstruksi ataupun D. Modifikasi ya, adalah demodifikasi. Soal nomor 14, dalam mendesain kerajinan bahan kertas perlu memahami ilmu keindahan yang disebut titik-titik. Ya, ilmu keindahan yaitu adalah estetika. Jawabannya adalah bravo. Soal nomor 15, proses pewarnaan pada rotan agar tekstur dan warnanya alami dapat dilakukan dengan cara titik-titik. A. Di vernis, B. Dicelup. Ya, yaitu adalah di vernis supaya motif alaminya dari rotan itu masih kelihatan ya. Soal nomor 16. Yang termasuk finishing dalam pembuatan kerajinan bahan kertas berupa rotan adalah titik-titik. Jadi dikeringkan, di finishing, ya adalah di amplas supaya lebih halus. Soal nomor 17. Pada saat berkarya, kerajinan bahan kertas dari rotan yaitu tempat pensil terbuat dari rotan. Ada beberapa langkah dan langkah awalnya adalah titik-titik. Yaitu adalah perencanaan. Setiap mau memulai sebuah kerajinan harus melalui tahap perencanaan. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 18. Bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca dan benturan terhadap benda lain yaitu A. Fungsi pakai, B. Fungsional, C. Kemasan. Ya, jawabannya adalah C. Kemasan. Untuk melindungi produk kita dari benturan ataupun cuaca yang tidak baik. Soal nomor 19. Salah satu ciri khas ragam hias Papua adalah titik-titik. A. Berbentuk tumbuhan, B. Berbentuk binatang, C. Berbentuk simetris, D. Berbentuk perwujudan dari cara mengenang leluhur. Ya. Salah satu ciri khas dari Papua yaitu yang kayak ada prasasti, gambar-gambar tentang dewa dan pemujaan ya, kalau khasnya Papua. Kita lanjut ke soal nomor 20. Produk kerajinan kaya dengan teknik bubut berbentuk miniatur becak dan miniatur mobil, maka bahan kemasannya terbuat dari titik-titik. Yang cocok apa ketika bahannya seperti itu? Ya, yaitu bisa menggunakan plastik dan kardus. Logam mulia bukan, kalung dan gajah bukan. Nah, baik, terima kasih adik-adik. Pembahasan soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Mohon maaf kakak jadikan ini part pertama, dan untuk part kedua silahkan request di kolom komentar atau bila mana belum saya upload untuk soal pembahasan soal nomor 21. Nah, ini soalnya banyak sekali ya, sampai soal nomor 40 dan ada soal uraiannya. Jangan lupa untuk di-subscribe dan request pembahasan lainnya bila mana memerlukan pembahasan dari materi yang belum saya bahas. Saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.